Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini anak-anak kita akan mendengarkan cerita tentang salatku versus superhero. Tentu saja ini bukan tentang Iron Man atau Marvel level. Ini tentang anak laki-laki atau seorang cucu dengan si nenek yang berumur 70 tahun. Bisa kebayang gak sih bagaimana nenek ini bergerak? Apakah segesit Muhammad Salah? Ada yang tahu nggak beliau siapa? Very good. Atau tidak selincah Habib? Tidak, oke. Tapi dalam satu hal nenek ini biasanya bergerak secepat anak panah. Tahu kan anak panah? Kalau ditarik, ciu, pastilah sangat cepat. Kapan dan bagaimana? Ketika si nenek mendengarkan suara azan. Jadi begitu suara azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nenek ini langsung bergerak cepat, mengambil wudhu, kemudian mendirikan sholat. Berbeda dengan si cucu ini ya. Si cucu itu selalu saja tidak pernah menang ya. Melawan egonya karena dia lagi belajar, kadang-kadang main game, dan sholat selalu dilaksanakan mepet-mepet alias selalu di akhir waktu. Namun dia ingat pesan neneknya, sangat ingat, bahkan mungkin sudah nempel ya di kepalanya bahwa nak, jangan pernah menunda-nunda sholat atau melambatkan sholat. Tapi sekali lagi dia tidak pernah menang melawan egonya. Dan suatu waktu ketika itu dia belum selesai atau belum mengerjakan sholat maghrib, dan itu waktunya 15 menit sebelum sholat isya. Dia sangat kaget, aku belum sholat maghrib gitu ya. Kemudian bergegaslah dia mengambil wudhu, kemudian sholat. Ketika sudah sholat, dia kemudian mengingat betapa ketika berzikir, neneknya itu selalu berzikir dengan sangat khusyuk dan sangat damai. Maka dia berusaha untuk melakukan hal yang sama. Dia juga teringat ketika si nenek setelah berzikir, beliau biasanya bersujud untuk beberapa waktu. Maka anak laki-laki pun ini melakukan hal yang sama. Dia bersujud beberapa waktu. Dia pergi ke sekolah dan dia merasa sangat capek. Saking capeknya dia akhirnya tertidur. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat berisik ya, sehingga dia terbangun. Dan ketika dia terbangun, dia melihat semua orang berlarian ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, semua orang berlarian. Kemudian dia pun sadar bahwa hari itu adalah hari pembalasan, yaitu di padang mahsyar. Dia pun bingung harus apa ya, tiba-tiba namanya dipanggil. Kemudian dia tertunduk. Nah, ketika dia tertunduk, dia kemudian membuka matanya. Dia seolah sedang diperlihatkan sebuah film tentang hal-hal yang sudah dilakukannya semasa di dunia. Dia melihat bagaimana ayahnya menyampaikan ayat Allah, bagaimana ibunya berbagi sedekah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia juga melihat bahwa dirinya membantu kedua orang tuanya. Ini kemudian tentu saja ingin membela diri. Aku juga melakukan hal yang sama. Wahai malaikat, aku juga membantu orang tuaku, aku membantu ibuku, aku membantu ayahku, aku juga sholat, aku juga puasa, aku juga bersedekah gitu. Tapi kemudian dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah beri. Malaikat pun setelah itu membacakan nama-nama orang yang masuk ke neraka jahanam. Dan nama anak laki-laki ini disebutkan malaikat untuk yang pertama kali untuk masuk neraka jahanam. Dia sangat ketakutan, dia berontak, dia berteriak, dia membela diri. Tidak, aku kan sholat, aku kan puasa, aku juga membantu menyebarkan kalimat-kalimat Allah, tolong jangan masukkan aku. Apalagi Rasulullah kan bersabda, kalau orang yang bersuci 5 kali itu ibarat mandi di sungai, dan itu bisa melunturkan dosa-dosa. Aku melakukannya, jadi kenapa aku harus dimasukkan ke neraka? Tapi malaikat tetap saja menyeretnya dan akhirnya menjatuhkannya ke dalam neraka. Anak laki-laki ini kemudian melayang di neraka. Kobaran api menyambar-nyambar. Dia pun sudah pasrah, air matanya kering. Dia tidak bisa berharap pada siapapun tentang apa yang terjadi atau menimpanya. Dan hampir saja dia menyentuh dasar neraka jahanam. Kemudian tiba-tiba ada
tangan yang menariknya. Tangan itu begitu rapuh, tangan itu begitu rentah. Kemudian dia melihat seorang yang tua renta dengan jenggot putih yang sangat panjang. Dan dia mengatakan, "Kenapa baru sekarang kau menyelamatkanku? Aku hampir saja terbakar." Eh, Anak laki-laki ini bertanya, "Kamu siapa?" Dan laki-laki tua itu kemudian menyampaikan, "Aku adalah sholatmu." Lalu anak laki-laki ini bertanya kembali, "Terus kenapa kamu baru menyelamatkan aku? Aku sudah hampir terbakar." Orang tua itu pun akhirnya hanya manggut-manggut dan tersenyum. Kemudian berkata kepada anak laki-laki ini, "Nak, kamu ingat tidak waktu di dunia kamu selalu mengakhirkan sholat. Kamu tidak pernah mengutamakan sholat. Dan kamu selalu sholat di akhir-akhir waktu." Anak laki-laki ini kemudian tersentak. Dia terbangun. Dia membuka matanya dan dia bangun dari sujudnya. Dia sangat berkeringat dan sangat peluh. Kemudian dia mendengar suara azan. Dan azan itu adalah azan Isya. Dia kemudian bangkit dan langsung mengambil wudhu. Dan anak-anak, kalian tahu nggak apa yang anak laki-laki ini kemudian kerjakan jika dia sudah mendengar azan? Ada yang tahu? Oke, very good, Masya Allah. Jadi dia sejak saat itu, sejak bermimpi, sebenarnya kan dia mimpi ya. Sebenarnya dia mimpi karena ketika sujud di sholat maghrib yang mepet-mepet tadi, kemudian dia bermimpi. Dan sejak kejadian itu, dia akhirnya berusaha sholat tepat waktu. Untuk kita semuanya, untuk ustazah, untuk kalian juga, ayo kita berjuang ya. Walaupun kita sedang melakukan kebaikan, ayo kita berjuang, mengalahkan ego kita ketika adzan berkumandang, dan itu berarti Allah memanggil kita untuk menemuinya. Maka kita tinggalkan semua urusan dunia dan kita mendirikan salat. Jadikan salatmu sebagai superhero. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you for watching. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.